Oke Black Pals, balik lagi bersama gue hari ini. Nah, hari ini gue punya mobil yang akan review gokil banget. Apa? Sebuah Jimny JB74 yang pastinya bukan gayanya biasa, bergaya Liberty Walk. Kira-kira kayak gimana mobilnya? Langsung aja, ini dia mobilnya. Waduh, Bro Nana, akhirnya nyampe juga. Alhamdulillah. Gila, keren banget ya Bro Nana mobilnya ya. Halo, nama gue Nana. Di sebelah gue ada Jimny JB74. Konsep modifikasinya street racing dengan tema Hot Wheel. Mungkin kebanyakan Jimny pada main off-road, cuman ini lain dari yang lain. Waduh, nih pemain muka lama nih. Sering nih dari zaman dulu ada di mana-mana. Bener ya, Bro Nana ya? Iya, ingat Dulu bikin mobil ekstrim. Iya. Sekarang mobil cantik begini tapi tetap lu pakai kontes juga ya? Pakai kontes, selalu kontes. Pokoknya kalau lu Gas demen terus. ke acara-acara mobil tiap minggu Jabodetabek pasti ada ya Bro Nana ya? Ada. Nah, tapi boleh nih ya, gue pinjam mobilnya untuk gue review dulu. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi mau gue kupas-kupas Iya. sekupas mungkin. Siap. Oke, gue pinjam dulu mobilnya Oke, Bro siap. ya? Iya. Siap, thank you. Oke. Yo. Nah, ini dia. Di sebelah gua ada sebuah Suzuki Jimny JB74. Jadi gini, Jimny itu di Indonesia bisa dibilang sebuah mobil hobi. Dan ngedapetinnya nggak gampang, susah banget. Lu inden setahun, 2 tahun, udah 2 tahun di PHP-in lagi lah sama salesnya. Nanti tetangga lu tiba-tiba yang baru inden sebulan bisa dapet. Itu sering kejadian. Nah, yang satu ini menurut gue berbeda. Kalau di Jepang banyak model kayak begini, iya, gue tahu. Tapi di Indonesia mungkin karena sayang kali ya. Sayang untuk di black segala macam. Jadi ini menurut gue salah satu yang paling lengkap dan paling gila untuk sebuah Jimny JB74. Jadi nggak normal. Gayanya buat di Indonesia tuh bisa dibilang one of a kind lah dibandingkan Jimny-Jimny yang lain. Oke, kita mulai mungkin dari luarnya sendiri ya. Nah, dari luarnya ini dia memakai body kit tipe Mini G dari Liberty Walk. Mini G itu karena dibikin seakan-akan seperti G-Class. Lo bisa lihat nih dari depan sini nih. Coba Black Pals tebak, kayak apa? Kayak G-Class nggak? Mirip kan kayak G-Class, garis-garisnya, penempatannya. Nah, Liberty Walk itu menyangkut dari depan sini, bumper, kap mesin, atas sini, fender, side skirt, sampai fender belakang, dan ducktail belakang. Itu semua dari Liberty Walk. Nah, lo bisa lihat dari samping juga, visor, Monster Sport. Monster Sport tuh tunernya untuk si Suzuki ya. Selain Suzuki Sport tuh ada Monster Sport juga. Terus habis itu, ini sih menurut gue salah satu part ajaib juga di mobil. Ini mobil partnya semua bener-bener definisi dari sebuah kata JDM, Japanese Domestic Market. Karena partnya semua Jepang, yang di custom paling cuma sedikit aja. Bener-bener ini part-part Jepang yang kepasang di mobil ini. Semua sektornya. Nah, kita baru ngebahas bagian luar. Dan mungkin lo di rumah juga bingung, Bang, kenapa sih kalau pakai liverynya Hot Wheels? Nah, gue suka nih nanya gini. Karena kata yang ngebangun berarti lo mainnya kurang jauh. Nah, kenapa kurang jauh? Di Liberty Walk-nya sendiri ada Hot Wheels-nya mobil ini dengan livery seperti ini. Jadi kalau buat yang ngomong-ngomong norak, bye-bye. Lo lihat dulu dah, searching dulu, brother. Oke? Bagian belakang gimana? Berubah? Pastinya berubah. Gimana? Yuk, lihat aja ke belakang. Ini dia bagian belakangnya. Berubah bukan? Ya, begini. Kalau menurut gua, bukan yang ngatain. Standar Jimny dari belakang tuh kayak kecil banget, kayak agak culun dikit lah gitu. Lo pakai body kit Liberty Walk ini langsung berubah, brother. Jadi sangar banget. Nih, pertama ducktail belakang. Kedua, ini bumper berubah. Dan lampu modelnya kalau zaman sekarang dibilang model albino ya. Lagi ngetren tuh sekarang tuh. Dimana warna putih semua. Nah, ini lampu juga udah diganti keluaran Jepangnya dia. Dan tutupan ban ini juga udah diganti Monster Sport punya. Covernya dimana dipadu lagi pakai emblemnya Liberty Walk. Somehow masuk banget, gue juga nggak ngerti gimana. Padahal ini dua tuner yang berbeda ya, tapi bisa plek masuk dan cakep.
Kita buka ya. Nah, pertama-tama gas buat bagasi belakang udah pakai Monster. Nah, ini si bar belakang pakai punya Casco Racing. Lalu bagian kaki tadi kan udah pakai Airsus. Nah, disinilah perangkat Airsusnya ditaruh. Jadi ini custom. Covernya custom. Parts yang ada tabung kompresornya sendiri, lalu si manajemen sistemnya, ini full ideal semua. Jadi kurang lebih seperti itulah bagian interiornya dan perangkat-perangkat yang ada di dalam interiornya Black Bells. Nah, gue pingin sih sebenarnya ke bagian mesin setelah ini. Tapi gue kasihin ya nih, mesinnya. Bang, ini mesinnya custom ya? Enggak dong, ini mesin enggak custom. Langsung diboyong semua dari tunernya yang ada di Jepang. Kira-kira pakai barang apa Black Bells? Nih, kuncinya ada di knalpotnya. Nah, knalpotnya greedy. Jadi kira-kira mesinnya pakai greedy semua apa gimana? Yuk, langsung aja kita lihat ke bagian mesinnya. Nah, ini dia bagian mesinnya. Di sini dipasangin turbo kit dari greedy, itu lengkap. Mau dari blow off-nya, habis itu mau dari intercoolernya, mau itu dari turbonya, dari filternya, oil catch tank semua, itu di-provide sama greedy. Dan gokilnya di mobil ini dipasang semuanya, nggak ada yang nggak dipasang. Bahkan sampai aksesorisnya, cover buat olinya nih, tutup olinya semua, pakai greedy juga. Dan strut barnya ini dia pakai Casco. Jadi untuk mobil ini strut bar, habis itu semua bar-baran yang ada di mobil tuh pakai Casco, full komplit semua. Nah, Black Bells, lu penasaran nggak? Bang, emang kalau kayak gini kira-kira tenaganya bisa naik berapa HP? Nah, kalau klaimnya nih ya dari greedy, dengan turbo kit ini itu naik sekitar 70-80 horsepower. Tergantung tuningan lu, bensin lu, semuanya itu diakumulasiin lah. Jadi kenaikannya sekitar 70-80 horsepower. Tapi kalau menurut gua ya realnya mungkin sekitar 70 lah, 60-70. Karena pasti busnya ini nggak mungkin gede. Karena kan dia udah ngeriset yang dimana turbo kit ini aman untuk dipakai harian. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian kaki. Oke, kita udah langsung di sebelah mobilnya ya. Kita di bagian kaki mobil ini. Buat lo pemain lama, lo tau lah merek Fabulous. Mungkin kalau zaman sekarang, ya ilah jadul banget tuh pelek. Matamu, lo lihat nih pelek nih. Ini Fabulous coy. Tapi emang yang keluaran paling baru. Jadi berbeda ya, bukan kayak dulu kan terkenal Fabulous Profound lah, apa ya, model Palang 5. Sekarang dia punya model yang akar begini. Dan ini memang untuk Jimny Liberty Walk. Di mana lagi lo ketemu Jimny pakai ban Advan Neova? Gelo nggak? Ini mobilnya. Bannya pakai Advan Neova AD08R. Jadi bener-bener mobil ini tuh keluar dari kodratnya kalau gue bilang. Ini menggunakan pelek Fabulous, lebar depan 9,5, belakang 11,5 dengan profil ban depan 235-35 sama belakang 265-35. BBK pakai idle, Airsus juga sama pakai idle. BBK-nya 6 pot, Airsus 4 titik manajemen. Langsung aja nih kita masuk. Oke, kita udah masuk ke dalam Jimny ini. Gua saranin nih sebelum dibahas, lu coba deh browsing dulu gambar interior Jimny standar. Jadi lu biar bisa tahu nih gambaran awalnya kayak gimana. Dan akhirnya sekarang berubah jadi kayak begini. Nah, gokil sih. Yang paling pertama kelihatan dari segi pengemudi udah pasti setirnya. Setir ini pakai greedy asli, beda ya. Bedanya apa sih greedy yang ini? Ini greedy yang asli ini dan ini buat khusus Jimny. Jadi yang dapat dari greedy-nya itu lingkarannya ini sama bonggol belakang gitu. Terus yang kedua speedometer, kagak ada nih Jimny speedometer asli kayak begini. Ini juga diganti dengan merek Jepang. Ring-ring AC ini juga diganti dari Jepang juga. Tombol-tombol RPM yang ada di sini nih, ini juga diganti. Dan jok, udah pasti ya jok nih yang kelihatan ya. Lalu tombol atas ini nih, cover dari greedy juga. Boost meter tempatnya, ini Monster Jepang. Dan yang lainnya gokil lagi adalah nih. Ini buat apaan bang? Buat borgol orang? Bukan, salah. Kalau di Indonesia dulu kita sering pakai namanya kunci setir tuh. Jadi kalau lu parkir, lu tutup tuh pakai bonggolan itu biar nggak dicolong.
di Jepang makanya ini sekarang. Nah ini pun keluarannya adalah Greedy punya. Lalu ditambah lagi ada nih konsol tengah, ini Monster Sport juga. Jadi overall sebenarnya bagian interior nih gila, banyak juga yang diganti. Merepet-merepet ke bagian interior, audio juga udah kelihatan. Salah satunya yang gua bikin nganga juga ya head unitnya. Ini head unit Alpine khusus buat Jimny JB74. Jadi datang dari Jepang itu se-cover-covernya. Dan kalau dinyalain, lu lihat sendiri footage-nya nih. Gambar Jimny keluar. Jadi emang mobil ini pakai head unit yang emang khusus buat Jimny gitu loh, bukan yang mobil buat universal lalu digambarin ini, bukan. Emang edisi khusus buat Suzuki Jimny, dan barang ini baru ada satu di Indonesia ya di mobil ini aja. Gila, gue sih sampai nggak bisa ngomong apa-apa ya pas ngeliat ya. Serius itu sampai bagian itu juga dipakai. Dan untuk bagian audio, speaker semua selain subwoofer ya, ini pakai Karoseria. Subwoofer balik lagi pakai punya Alpine, prosesor dari Alpine semua. Jadi untuk bagian audio nih bener-bener komplit lah, walaupun memang terlihat seperti OEM. Oke, kita lanjut. Proses bangun Jimny kita kan bertahap ya, dari body, Ersa sama ini kisaran 3 bulanan lah sampai jadinya. Proses yang paling sulit karena ini kalau Jimny kan kendalanya kalau kandas dia mentok di karter. Jadi otomatis harus coak sasis. Nah itu doang. Sasis harus dikorbanin dicoak. Untuk budget sih kisaran ya habis 500 lebih lah totalnya. Nah, menurut gua mobil ini contoh yang sangat proper, contoh yang sangat bagus untuk para peserta atau lu semua Black Pals yang di rumah mau ikutan acara Black Auto Battle, tapi ke bagian car culture. Kurang lebih mobilnya seperti ini, dimana kita ngeliat inovasi tren terbaru yang dipasang di mobilnya, kerapihannya, lalu barang-barangnya itu istilahnya tuh lengkapnya dan lumayan gila, dalam arti kata langka lah dan nggak umum. Kalau gue punya ini kira-kira apa yang mau gue rubah ya? Secara garis besar sih nggak ada yang mau gue rubah. Mungkin warnanya aja, karena gue demen warna tuh yang deep, warna yang lebih berwarna lah dalam arti kata, itu gue demen yang kayak gitu. Tapi kalau untuk bagian lain nggak ada yang mau gue rubah sih. Mobil ini juga untuk ditambahin lagi menurut gue ya udah mentok, karena ranahnya dia, dimana dia demen parts JDM aftermarket, itu tuh udah semua sektor udah kesentuh, udah nggak ada lagi yang bisa dirubah dari mobil ini. Oke, untuk penilaian mobil ini ya, secara overall nih, karena kita kan ngeliput udah banyak mobil dan banyak aliran. Mau dari street racing, elegan, mau dari culture ataupun kontes. Nah ini secara general mobil ini gue kasih nilai di angka 8. Kenapa 8? Karena balik lagi kita kan bandingin dengan mobil yang lain, di mana mobilnya juga ada custom ya. Memang mobil ini customnya nggak terlalu banyak. Tapi secara parts, gue hands up banget sama ini mobil gokil banget, Black Pals. Gimana bro? Waduh, mantep Bro Nana mobilnya. Iya. Jadi pengen bawa pulang, tapi nggak bisa lah. Bro Nana, thank you banget nih. Udah dipinjemin mobilnya, boleh di-review, diliput. Iya. Oke, kalau gitu Bro Nana, thank you banget. Ditunggu nih bangunan-bangunan selanjutnya nih. Iya. Karena bangunan dia nggak ada yang gagal. Nah, bisa aja. Selanjutnya ada apa? Ada wuling ya? Wuling. Nah, penasaran nggak Black Pals? Kalau misalnya mau komen dong di bawah. Ayo dong, wulingnya Bro Nana kayak gimana nih? Nanti kita liput ya. Yang penting kelar dulu ya Bro ya. Siap. Oke Black Pals, itu dia review kita hari ini soal Suzuki Jimny Liberty Walk-nya Bro Nana. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, serta tekan tombol notifikasi. Jadi kalau ada video baru dari kita, notifikasinya langsung masuk ke digital platform kalian. Oke, sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Bye!